Leluhur bayi darah itu tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, dia juga tahu betapa berharganya bantuan Putra Baize, dan itu dianggap sebagai bantuan yang menyelamatkan jiwa. Yang paling penting adalah bahwa tidak peduli siapa yang membantu Putra Baize, yang terakhir akan mengakui bantuan. Bahkan jika itu disengaja untuk membantu, hanya untuk mengubah bantuan. Menggunakan kata-kata Bai Guanxing, memiliki niat untuk menjadi baik juga baik, dan menjadi jahat tanpa hati juga jahat. Dan Qin Yichan menyipitkan mata pada leluhur berdarah sambil makan pisang. Sepertinya kamu punya cerita. Nenek moyang bayi berdarah itu menyeringai. Siapa yang tidak punya cerita untuk mereka yang keluar akhir-akhir ini? Qin Yichan tersenyum dan tidak banyak bertanya. Tetapi Yuan Qi berdiri, tampak linglung tentang segalanya. Tetapi bertanya, boneka menggunakan boneka untuk membuat kontrak surga. Sepertinya Anda punya cara untuk melakukannya. Menghadapinya, Bai Guanxing mengangguk, ya. Semua cara adalah satu. Tetapi boneka itu benar-benar dapat menggunakan caranya sendiri untuk menjahit dan mencuri kekuatan semua ras. Tetapi cara surga memiliki yin dan yang. Jangan lupa siapa kontrak surga untuk berkah. Qin Yichan tahu bahwa itu secara alami akan melindungi keturunan naga sejati. Bai Guanxing memandang Qin Yichan. Di kota Wuxin pada waktu itu, kekuatan Lei Ze membombardir kaisar boneka pertama, dan tubuh Lei Wei tampaknya telah menyentuh kontrak surgawi. Bukan hanya kekuatan Lei Ze, tapi aku sebenarnya memiliki perasaan yang sama. Tapi sayang aku bereinkarnasi, dan Dao Yin Daoling dari Putra Baize juga telah hilang. Qin Yichan tampaknya tercengang. Bagaimanapun, kaisar boneka telah mencuri kontrak surgawi dengan cara tertentu yang tidak berani diketahui dunia. Jadi secara alami akan tunduk pada batasan. Dan apa batasan ini? Pertama-tama, kontrak surgawi melindungi keturunan naga sejati. Dengan kata lain, ketika boneka menggunakan jalan surgawi, ia juga jatuh ke dalam takdir yang diberikan oleh jalan surgawi dan menjadi keturunan 10 ras dewa besar. Sejak itu, Bai Guanxing memiliki cara untuk menekannya. Penindasan semacam ini tampaknya sangat sederhana. Ini adalah mega shock dari para leluhur. Seperti membersihkan pintu dan menghukum anak-anak yang tidak bermoral. Lei Ze adalah putra naga sejati, leluhur klan naga sejati, dan Bai Guanxing juga sama. Bai Guanxing dan Lei Ze adalah pewaris di depan Bai Ze dan Zhenlong. Tetapi sebenarnya mereka adalah keturunan dari generasi pertama, yaitu orang-orang setelah mereka, dan mereka harus dianggap sebagai leluhur. Oleh karena itu, pukulan Qin Yichan tampaknya telah menangkap kelemahan boneka itu. Bai Guanxing menggosok dagunya dan berkata dengan penuh perhatian, ini juga alasan mengapa leluhur Hei belum membuat jalan ini, dan tidak pernah menggunakan kontrak surgawi melawan dewa-dewa lain di dunia. Anda tahu, jika leluhur hitam menggunakan kontrak surgawi, apa artinya? Jelaskan bahwa dia bersedia menjadi keturunan naga sejati. Hei leluhur menganggap naga asli sebagai musuh, dan dia sama dengan naga asli. Ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, Raja Dewa yang berdiri bangga di dunia, dia adalah kegelapan dunia ini. Betapa malunya membiarkan dia menjadi keturunan naga sejati? Bahkan ini bukan lagi hanya masalah rasa malu. Berubah ke keberadaan lain akan mempengaruhi Daoxin, seperti hidup di bawah naga sejati. Untuk keberadaan leluhur Hei, itu adalah penindasan yang bahkan lebih tidak dapat diterima. Bagaimanapun, keturunan naga sejati terlibat dalam kontrak surga, dan konsekuensi dari penggunaan surga yang menipu seperti itu dapat dibayangkan. Oleh karena itu, Bai Guanxing memperkirakan bahwa leluhur kulit hitam tidak akan pernah menggunakan kontrak surgawi ini sendiri. Diperkirakan masih akan mengolah sarung tangan putih seperti boneka, atau menggunakan murid lain untuk bereksperimen. Namun, karena saya keturunan naga sejati, saya harus menghormati leluhur dan klan saya. Saya kehilangan perintah. Saya melihat kembali ke Sister Huaxu. Kekuatannya tidak hilang. Pasti ada cara untuk menahannya. Bai Guanxing sudah memikirkan cara, tetapi sebenarnya, kontrak surgawi boneka itu tidak banyak berguna bagi mereka. Karena kontrak Dao surgawi tidak akan menghukum mereka. Mereka yang harus cemas adalah penyihir leluhur Raja Dewa yang telah menandatangani kontrak Dao surgawi. Orang-orang itu memiliki pertunjukan yang bagus kali ini. Jika boneka itu menjadi kaisar yang hebat, dia menanggung kontrak surga dan leluhur hitam mendukungnya. Aku khawatir dia bahkan tidak akan memberikan wajah penyihir leluhur. Bai Guanxing berkata bahwa dia tidak akan memberikan wajah kepada leluhur penyihir. Tetapi dia benar-benar berani bertarung satu sama lain. Di kota Wuxin, boneka itu masih menghitung. Tetapi setelah paparan terakhir, dia masih mundur dari dua nenek moyang penyihir yang hebat. Kekuatan penyihir 12 leluhur jelas tidak lemah. Ini adalah orang kuat yang terkenal di dunia dan yang paling utama dengan caranya masing-masing. Ada banyak legenda di tahun-tahun kuno, tetapi sangat disayangkan bahwa Qin Yichan jarang melihat itu di bawah hukuman surga untuk kekuatan sebenarnya dari nenek moyang penyihir. Leluhur bayi berdarah juga tahu bahwa dia terlibat dalam peristiwa besar kali ini, dan bergumam ke samping. Raja Dewa itu seharusnya sangat cemas. Tetapi mereka tidak ingin datang kepadamu. Belum lagi kamu hanya bisa menekan dengan identitas Putra Baize. Tetapi tidak dapat membantu mereka menyelesaikannya.
Bai Guanxing mengangguk. Itu benar. Dan leluhur hitam benar-benar menggunakan berbagai metode untuk mencoba menyeberang, dan bahkan menggantikan surga. Dia tidak hanya melawan kita, tetapi juga melawan dunia. Yuan Qi menyingkir dengan jijik. Jika Anda adalah musuh dunia, Anda akan menjadi musuhnya cepat atau lambat hari itu. Lihat dia. Dia tidak akan bisa melompat lama. Bai Guanxing bersedia untuk percaya. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa optimis secara membabi buta. Kita masih harus berlomba melawan leluhur kulit hitam untuk memperluas kekuatan kita. Saudara ketujuh, Anda tahu bahwa leluhur kulit hitam tidak bodoh, tetapi juga sangat pintar. Dia dapat memiliki kekuatan seperti itu karena dia adalah musuh dunia. Atau karena dia adalah leluhur kulit hitam. Dia ditakdirkan untuk menjadi musuh dunia. Tujuh monyet mengangguk. Dan dia telah melihat kengerian leluhur hitam. Tetapi dia tidak akan takut. Dan bahkan dia akan memperlakukan leluhur hitam sebagai musuh yang kuat. Sebagai gunung yang perlu didaki. Jadi apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Keberadaannya telah terungkap. Apakah kamu ingin kembali ke surga Kaisar? Yuan Qi bertanya. Dan Bai Guanxing juga berpikir. Sepertinya kita masih bisa berkeliaran di luar untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga. Meskipun Kaisar Yuan Tian tahu bahwa kita berada di alam semesta kuno. Dia tidak tahu kapan kita akan kembali. Saya baru saja mengalami perjuangan Kaisar, dan suku Gajah Dewa telah jatuh ke dalam perselisihan sipil. Kaisar Yuan Tian juga harus tetap rendah hati saat ini. Terlebih lagi, sekarang Wen Tianguan dalam posisi bertahan, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Melalui Bai Guanxing menyeringai dan berkata, jangan lupa, ketika klan Kaisar Ke memulai kontroversi kekaisaran, saya tidak mengharapkan saya untuk bergabung di tengah. Jika saya tidak dapat menahannya tanpanya, apalagi yang akan saya lawan? Adapun leluhur hitam. Ya, lihat itu. Masalah ini belum selesai. Pada saat itu hanya Raja Dewa Dijun dan Yue Yin, dan leluhur kedua para dewa dan iblis yang maju. Pada kenyataannya, tidak mungkin untuk menyembunyikan ini. Percaya atau tidak, jika saudara ketujuh, jika Anda melawan leluhur Hei, hanya akan ada lebih banyak Raja Ilahi, dan leluhur Hei hanya akan memiliki lebih banyak masalah daripada kita. Yuan Qi tidak dapat menyangkalnya, tetapi dia juga sangat bingung. Jika kamu tidak pergi, kemana kamu berencana untuk pergi berkeliaran? Setelah kata-kata itu selesai, mata Yuan Qi bersinar cerah, tampak tertarik. Aku harus pergi ke tempat yang menyenangkan. Hitung aku. Dewa tidak bisa pergi. Aku akan mencabut rambut monyet dan pergi bersamamu. Bai Guanxing tersenyum dan berkata, apakah tanah malam abadi menyenangkan? Tidak menyenangkan. Sama sekali tidak menyenangkan.